Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Permintaan itu ada seperti itu. Ya, bentuk permintaan itu seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya pada hukum permintaan nanti ya. Ini baru pada pengertian dulu. Jadi jumlah permintaan pada tingkat harga tertentu. Ada variabel P dan variabel I di dalam permintaan. Yang dibahas P dan I dalam permintaan. Oke, lanjut. Macam-macam permintaan. Nah, ilmu ekonomi membagi ada 3 macam permintaan itu. Yang pertama ada yang disebut permintaan absolut. Kemudian ada permintaan potensial dan ada permintaan efektif. Kita kupas, kita kuliti satu persatu. Apa sih yang dinamakan permintaan absolut? Boleh kalau mau ditulis juga. Yaitu permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Apa itu daya beli? Kemampuan untuk membeli sesuatu. Itu namanya daya beli. Misalnya, ini bawa koin harganya 2.000, dibeli sama kamu. Berarti ini kamu memiliki daya beli terhadap pulpen ini. Ngerti ya? Jadi kemampuan untuk membeli sesuatu itu namanya daya beli. Nah, permintaan absolut itu adalah permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Pengen punya barang tersebut tapi kemampuannya tidak ada. Gitu. Itu disebut absolut. Misalnya, pengen kan kita punya mobil mewah? Punya HP bagus? Rumah bagus? Itu namanya absolut. Ada keinginan tetapi belum didukung oleh kemampuan untuk melakukan pembelian atau membelinya, ya. Namanya permintaan absolut. Yang kedua ada permintaan potensial. Apa itu permintaan potensial? Yaitu permintaan yang didukung oleh daya beli, tetapi belum melakukan pembelian atau transaksi. Ya. Kemudian kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ini ada beberapa faktor. Ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama harga. Ya. Harga itu akan sangat mempengaruhi permintaan. Jelas dong. Lanjut. Harga barang lain tadi ya, sudah jelas ya? Sudah. Misalnya harga bensinnya naik, pasti permintaan terhadap motor berkurang. Ya. Karena pengaruh. Kalau kita mau pakai motor pasti harus pakai bensin. Kemudian harga barang substitusi, barang pengganti, ini juga akan mempengaruhi permintaan barang tersebut. Ya. Barang penggantinya berubah. Misalnya tuh orang akan lebih tertarik ke barang pengganti daripada barang yang biasa dipakai. Misalnya seperti itu. Walaupun memang perbedaan kepuasan yang akan dirasakan. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua, yang ketiga jumlah. Jumlah ini mempengaruhi permintaan. Contoh nih, Chris punya anak 2. Ini. Galang, bilang apa Galang? Galang punya anak 12. Ya jumlahnya kan berbeda dong. Chris punya 2 anak, Galang punya 12. Permintaan beras tiap hari beda nggak sama kedua orang? Lebih besar mana? Galang, karena jumlah anaknya banyak. Yang makannya bang. Kemudian pendidikan, faktor pendidikan juga mempengaruhi. Ya, orang mengkonsumsi sesuatu atau meminta sesuatu. Misalnya nih, kita harus olahraga, jogging, berkeringat, capek, terus haus kan? Haus. Di jalan ada tukang es. Beli nggak kita? Beli. Pasti beli, karena kita nggak akan berpikir apa-apa. Wah haus, ada tukang es, beli. Tapi kalau sama profesor yang pendidikannya di S3 sekata, lalu di olahraga, dia haus, ada tukang es, langsung beli nggak? Nggak. Nggak sehat.
menganalisa dulu. Ini S-nya mengandung zat apa ya? Kemudian hasilnya. Kalau orang berpendidikan ini dia kan tidak sembarang. Ya, gitu. Akhirnya apa? Ya, pengaruh terhadap permintaan, ya enggak? Ya, ini contoh yang ininya lah ya, yang bisa dijadikan. Kemudian keyakinan ini juga mempengaruhi. Oke, yang ketiga, yang ketujuh lingkungan juga akan mempengaruhi permintaan. Nah itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Lanjut ya. Sekarang hukum permintaan. Nah, hukum permintaan kalau dilihat dari bunyinya adalah ketika, boleh ditulis, ketika harga naik maka jumlah barang yang diminta turun, atau ketika harga turun maka jumlah barang yang diminta naik, dengan catatan berada pada kondisi ceteris paribus. Ya, berada pada kondisi ceteris paribus. Oke, lanjut fungsi permintaan. Apa sih fungsi? Fungsi itu adalah sesuatu yang menggambarkan, ya, menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, kalau dilihat kan ini nih, ya, ibarat begini. Permintaan itu fungsinya adalah ada harga, ada selera, pendidikan, dan lain-lain, sesuai yang ada di sini. Nah, bicara fungsi permintaan, faktor yang lain itu dihilangkan. Yang ada adalah hanya faktor harga saja. Ini fungsi permintaan. Ya, oke, paham? Atau untuk lebih jelasnya kita akan coba dengan menggunakan apa ya? Gaya matematik aja lah ya, gaya matematik. Oke, silakan ditulis contohnya. Ketika dalam suatu perekonomian, boleh ditulis, dalam suatu perekonomian diketahui, ini hapus ya. Ketika harga Rp200 per unit, maka jumlah barang yang diminta sebanyak 80 unit. Dan ketika harga naik menjadi Rp600 per unit, maka jumlah barang yang diminta menjadi 40 unit. Dari data tersebut, maka tentukan fungsi permintaannya. Oke, perhatikan. Untuk menjawab soal seperti itu, ya, kita buat definisi soal tersebut yang dalam bentuk verbal itu ke dalam bentuk matematik, ya. Biasa gitu. Di apa itu? Ya. Harga kan P ya? P1 berapa di situ? 200. Kemudian P2 berapa? 600. Q1 80. Q2 40. Ditanyakan fungsi permintaan, FD, ya. Fungsi demand atau fungsi permintaan. Nah, untuk menjawabnya gunakan rumus matematik yang waktu itu di pendaparan kita sudah kupas, ya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q1 per Q2 min Q1, ya.
Satu berapa? Per terus ini kurang ini tetap karena beda variabel, ya kan? Gitu kan? Coret nolnya 1. Maka 40 Q sama dengan min 4P plus 4.000. Nah, inilah fungsi permintaannya. Atau bisa disederhanakan 10 Q sama dengan min P plus 1.000. Ini sederhana. Ya. Oke? Nanti? Nah sekarang betul nggak ini fungsi permintaan? Coba kita buktikan dengan kurva. Kan kurvanya bentuknya begini, ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Coba kita buktikan, betul nggak? Kita cari secara bentuk kurvanya seperti apa. Ya, ke depan. Untuk membuktikannya, fungsi permintaan tersebut kita tulis dulu 10 I sama dengan min P plus 1000. Nah, P sama dengan 0, maka 10 I sama dengan 1000. Kan ini sama dengan 0 ya? Nah, maka Q sama dengan 100. Nanti nggak 100 dari mana? Itu nolnya dibuang 1. Iya, bagus. Nah, kalau Q-nya yang sama dengan 0, maka 0 sama dengan min P plus 1000. Nah, ini ke sini, maka P-nya 1000. Nah, itu kan gampang. P-nya berapa? 1000. Q-nya 0 di mana? 100. Ya. Itu lihatnya yang di bawahnya. Maka bukan ya? inilah bentuk kurva permintaannya. Berarti emang itu adalah fungsi permintaan. Jelas? Jelas ya? Nah, seperti itulah permintaan. Jadi kesimpulannya, permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu, dan ketika harga naik, permintaan pasti turun. Dan begitu pun sebaliknya, ketika harga turun, permintaan naik. Jadi yang dibicarakan dalam permintaan itu hanya ada 2 variabel, yaitu variabel harga dan variabel jumlah barang yang diminta. Oke? Kalau tidak ada yang kalau ada yang belum paham, silakan untuk bertanya.